Meski pemerintah dan warga gencar mengkampanyekan pemilahan sampah, fakta di lapangan menunjukkan hasilnya belum maksimal. Apa penyebab upaya ini masih belum efektif dan bagaimana dampaknya bagi Jakarta? Untuk membahasnya bergabung dari luar studio dengan Profesor Firdaus Ali, Koordinator Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta yang sudah bergabung. Nanti kita akan coba hubungi dari anggota Dewan. Nanti kita akan bergabung dengan Hardianto Kenet atau Bang Ken, anggota DPRD DKI Jakarta, fraksi PDIP. Selamat sore, Prof. Apa kabar Anda? Selamat sore, Heranov. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat begitu ya. Tadi Anda juga sempat melihat paket berita pertama tadi saya bacakan di Sunterjaya. Evaluasinya bagaimana, Prof? Masih ada sampah di situ menumpuk. Ya, Hmm. jadi Heranov ya, terkait dengan instruksi Gubernur nomor 5 tahun 2026, usianya baru 9 hari ya, sejak kita launching pada tanggal 10 Mei yang lalu. Tentunya kemudian ini membutuhkan waktu, ya instruksi ini bisa efektif di lapangan. Oke. Kedua, terkait dengan tumpukan sampah, tidak hanya di Sunter, di Pluit, di banyak tempat, di penjaringan ya. Ini diakibatkan bahwa pasca kejadian longsor tanggal 8 Maret yang terakhir di Bantar Gebang, Ya. kita membatasi masuknya sampah ke TPST Bantar Gebang. Kenapa? Kan untuk mencegah jangan terjadi lagi resiko yang menimbulkan longsor sehingga menimbulkan korban seperti kejadian beberapa bulan yang lalu. Ya. Dan kita juga mengantisipasi kondisi cuaca yang juga tidak bersahabat karena hari Minggu kemarin juga curah hujan tiba-tiba tinggi dan kita batasi ya, jumlah kendaraan masuk ke Bantar Gebang sehingga ini berdampak kepada ritasi pengangkutan sampah yang ada di TPS-TPS yang ada tentunya berkurang ritasinya sehingga menyebabkan akumulasi sampah ini terjadi di banyak tempat. Di sisi lain tentunya juga ada kewajiban pengelolaan sampah yang diserahkan kepada kawasan, misalkan di perumahan, lalu kemudian di komersial industri ya. Ini memang kewajiban para pengelolanya. Sementara yang lain itulah sampah yang berasal dari rumah tangga, memang ini kewajiban dari Dinas Lingkungan Hidup untuk mengambil dan kemudian membawa ke tempat proses selanjutnya. Oke. Tapi yang ingin kita garis bawahi adalah bahwa puluhan tahun kita mempraktekkan model pengelolaan sampah di mana kemudian ya dibuang lalu diangkut ya, dan kemudian dibiarkan di Bantar Gebang sehingga menimbulkan banyak potensi risiko lingkungan, dan kita kemudian ya Gubernur sudah menginstruksikan dengan tegas sekali kita ingin shifting dari cara-cara konvensional ke cara-cara yang lebih ya moderat ramah lingkungan, yaitu adalah kita menangani mulai dari hulu sehingga kemudian instruksi untuk memilah dan kemudian melakukan proses lanjutan itu melekat kepada pengisian sampah ya. Proses ini sedang berjalan ya. Tentunya kita tunggu di waktu dekat kita selalu akan memastikan bahwa instruksi ini akan berjalan dengan baik. Begitu ya Rano. Apakah bisa diambil sebagai contoh, Prof, yang saya harus sebutkan ini di Kelurahan Cacaban, Kota Magelang sudah menerapkan bank sampah. Ini sudah efektif dilakukan sejak tahun 2013. Sebagai bentuk inisiasi warga, apakah bisa diambil ini yang terbaik dari Jakarta? Dari Ya, case di jadi Magelang? sebetulnya ada puluhan bank sampah dan kemudian juga aktivitas komunitas yang juga sangat kita appreciate sekali ya, dan tentunya ini akan kita jadikan model-model yang untuk bisa kita terapkan di beberapa kawasan karena selama ini bank sampah dan teman-teman komunitas yang kemudian punya aktivitas mengumpulkan memilah sampah ini tidak mendapatkan apresiasi dari sistem yang ada. Ya, Pak Gubernur mengatakan bahwa ya inisiatif dari perorangan maupun komunitas ini merupakan ujung tombak untuk kita bisa bantu menyelesaikan persoalan sampah yang sedang kita hadapi di Jakarta saat ini dan mau ke depan. Oke, langkah apa yang akan dilakukan dalam waktu dekat untuk mengatasi krisis Oke, sampah ini? Rano. Tentunya kemudian instruksi Gubernur nomor 5 tahun 2026 ini kita pastikan pertama adalah dia terkomunikasikan dengan baik, ya, kemudian disosialisasikan dengan juga baik sekali, dan juga kemudian dikampanyekan ya secara menyeluruh, dan tentunya tadi perangkat RT, RW, lurah, lalu kemudian camat berkewajiban memastikan lurah-lurah tadi bekerja dengan efektif, lalu kemudian wali kota atau bupati juga merupakan KPI-nya mereka untuk memastikan bahwa
instruksi Gubernur nomor 5 ini betul-betul dijalankan dengan baik. Ya, Oke. tentunya tadi ini tidak semudah membalik telapak tangan. Kenapa? Karena kita puluhan tahun kita biasa dengan pola konvensional, yaitu adalah ya buang saja. Kalau perlu dibakar, kemudian dibuang ke badan air. Dan ini tentunya tidak akan kita kasih ruang untuk ditoleransikan lagi ke depan, Heranov. Artinya ini masih terdapat ya strategi pemerintah guna meningkatkan partisipasi warga yang masih belum terbiasa memilah sampah dari rumah ini masih belum berjalan. Anda lihat di beberapa warga ibu kota. Ya, Heranov kan saya katakan tadi, ya Ya, kita punya jumlah kelurahan 267, kecamatan 44. Tentunya oke. kemudian ini akan mudah ya. Yang jelas adalah daily ya, setiap hari kita kemudian memastikan bahwa proses komunikasi, proses sosialisasi ini berjalan dengan masif. Dan tentunya kemudian tidak terbatas dengan tadi sosialisasi, komunikasi, edukasi. Kita ingin memastikan bahwa aparat yang ada di lapangan juga mengerjakan tugas-tugasnya mereka dengan baik. Misalkan begini, Baik. sampah sudah dipilah oleh masyarakat, tetapi kemudian ya tetap dicampur kembali dengan sampah yang non organik, ya. Makanya dalam instruksi gubernur ini kita pastikan bahwa sampah organik itu akan dibawa atau dijemput ya pada hari yang berbeda dibandingkan dengan sampah anorganik. Ya, lalu kemudian sampah organik, terutama sampah yang berasal dari dapur, kita kita berikan semangat untuk komunitas ya untuk bisa dia menyelesaikannya di level ya RT mereka sehingga residualnya yang tadi yang kita izinkan TPS dan kemudian dibawa ke tempat TPST misalkan Bantar Gebang sambil kita menunggu ya pembangunan pesal atau kemudian ITF yang juga kita akan harapkan dalam 2 tahun ke depan akan bisa berfungsi untuk Oke. bisa menyerap total 9.059 ton sampah yang kita hasilkan setiap hari di Jakarta ini, Heranov. Prof, apakah ada reward atau katakanlah insentif nih bagi warga yang taat, bagi warga yang patuh untuk memilah sampah? Apakah nanti mereka dapat insentif dari Pemprov, baik itu warga, mereka yang tinggal di apartemen, pasar, pelaku usaha, sebagai bentuk menumbuhkan kesadaran di masyarakat? Sudah pasti ya, seperti diatur pada Perda 13 tahun 2013 yaitu di pasal 90 bahwa akan ada insentif dan disinsentif yang kita berlakukan. Misalkan insentif, Oke. jika warga atau perorangan atau komunitas melakukan upaya pemilahan sampah dengan baik, Oh, oke. kita punya instrumen yaitu adalah insentif dalam bentuk fiskal, kemudian non fiskal. Fiskal itu bisa misalkan berupa dana bergulir, kemudian pemotongan pajak PBB dan sebagainya ya. Kalau kemudian yang sifatnya non fiskal ya terkait Baik. dengan perizinan dan sebagainya itu akan kita Oke. dorong agar kita lakukan dengan baik. Oke, Heranov. Prof dan juga pemirsa di rumah, kita sudah bergabung dengan Hardianto Kenet atau yang biasa disapa Bang Ken. Apa kabar Bang Ken? Terima kasih sudah bergabung. Wah, CNN bener nih ngundang ahlinya nih. Profil ini ahlinya nih. Sangat ahli di bidangnya Mas begitu Bang Ken. ini, Ya ya silakan. profil ini guru besar saya. Hmm. Wah, saya agak grogi juga ditandemin dengan beliau nih. Jangan Ken. Ya Udah langsung bener saja lah CNN. Bang Ken, melihat krisis sampah di Siap, Jakarta, apa gimana, yang perlu Mas? dibenahi nih? Nggak, kalau saya mohon maaf agak telat, saya juga baru selesai ini ngarahin Kasudin LH Jakarta Barat Ya. supaya ngangkat sampah. Jadi gini, Hmm. pertama komunikasi petugas sampahnya Ya. ya nggak terbuka juga. Ini yang saya rangkum ya. Terkait permasalahan di lapangan, karena memang permasalahan Bantar Gebang ini kan biar bagaimanapun kan menjadi satu momok, menjadi satu permasalahan kan. Oke. Nah, jadi mereka bekerja ya udah pasti lebih ekstra. Nah, permasalahannya karena overloaded pekerjaan ini ya mungkin fisik mereka nggak ini ya nggak kuat, jadi banyak yang sakit. Nah, satu masalah mereka nggak komunikasi dengan jajaran RT. Nah, ini menjadi satu masalah juga. Dan dari Sudin LH ini juga agak kurang memahami permasalahan juga. Jadi nggak bisa membantu kami juga. Jadi nggak bisa membantu pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga. Nah, kalau masalah pilah sampah memang saya setuju. Tadi kan saya dengar sekilas Prof. Firly kan menyampaikan upaya pilah sampah. Kan ingupnya sudah keluar tuh. Dari Pak Gubernur juga sudah mengeluarkan ingup. Tapi permasalahannya aturan mainnya belum komprehensif. Nah, saran saya sih kalau memang kita di hulu ini kita mau selesaikan, ya tingkat kelurahan harus lebih tegas lagi lah komunikasinya kepada
jajaran RW dan RT. Oke. Hmm. Jadi masyarakat paham mereka mesti mulai dari mana. Mhm. Kedua, kekhawatiran masyarakat ini kan dulu sudah pernah terjadi. Masyarakat sudah capek-capek memilah sampah, pada akhirnya sampah digabung lagi. Tapi Prof. Willy sebelumnya sudah ngobrol-ngobrol sama saya, katanya akan diatur waktu pengangkutan kan, dan warna kendaraannya itu dibedakan gitu loh. Oke. Tapi yang kita butuhkan kan gerak cepatnya gitu loh, Pak Mas gitu loh Mas. Ya. Kurang lebih seperti itu. Oke, silakan direspon, Prof. Nampaknya ada 2 catatan tadi ya, manpower atau Ya. petugas lapangan termasuk dari petugas kelurahan yang belum memberikan edukasi literasi ke warga. Ya, jadi memang gerakan yang dikaitkan dengan instruksi Gubernur Nomor 5 Tahun 2026 ini memang membutuhkan gerak cepat aparat di bawah. Ya, tentu kita lihat bahwa seperti yang disampaikan tadi oleh Kenneth tadi, bahwa memang ya teman-teman di Dinas Lingkungan Hidup, terutama yang ada di Sudin ke bawah itu ya, selama ini terbiasa dengan pola konvensional, yaitu tadi sampah di bil kemudian dikirim. Ya, sekarang ini mereka diwajibkan memastikan bahwa sampah tersebut terpilah sampai ke rumah tangga tadi, sehingga memang ini membutuhkan kerja ekstra. Ya. Kedua tentunya juga tadi bahwa disiplin dari petugas ini juga akan menentukan keberhasilan apakah pemilihan ini betul-betul sesuai dengan apa yang kita harapkan nanti. Baik. Atau jangan-jangan ini cuman ini tadi hanya gerakan sesaat yang kemudian ya gubernurnya udah capek-capek, tapi kemudian di lapangan kembali ke square one tadi. Kita pastikan bahwa monitoring kita lakukan tiap hari. Oke. Ke RW kemudian lurah lapor ke camat kemudian ke wali kota, dan wali kota juga lapor ke sekda dan ke gubernur, dan kita akan evaluasi tiap hari. Laporan-laporan yang masuk tentunya kita kemudian akan kita tindak lanjuti cepat. Ya, Oke. sekali lagi itu dukungan semua pihak dalam hal ini. Baik. Butuh laporan jika tadi penyimpangan di lapangan, sehingga kita melakukan pembinaan, ya, karena Baik. pembinaan ini akan menentukan keberhasilan kita untuk bisa memastikan bahwa sampah ini terpilah di sumbernya nanti. Oke, saya mau kembali ke Bang Ken. Bang Ken, apakah ada mungkin insight dari anggota Dewan, rencana konkret untuk memperkuat sistem pengolahan sampah, termasuk fasilitas TPST dan bank sampah? Bang Ken. Ya, kalau boleh saya menyarankan sedikit, saya kalau nggak salah dulu kan pernah terjadi juga permasalahan krisis sampah zamannya Bang Yos ya. Jadi jadi alarm Jakarta ini ya ada 5 hal yang harus kita perhatikan yang menjadi bahan evaluasi. Jadi kita harus mengurangi sampah dari sumber, Oke. terus memperkuat TPS 3R, memilah organik dan anorganik, mungkin juga sampah residu dan B3 ya. Nah, harus secepatnya membangun teknologi pengolahan sampah dan mengurangi ketergantungan pada landfill atau open dumping. Oke. Jadi saya ini literasi lah ya. Saya nggak berani menggurui profesor saya nih, takut kualat saya. Tapi ini yang saya dapat, saling membantu lah. Saya mencoba mengisi ruang kosong. Oke. Jadi yang saya dapat itu dulu kan zaman Bang Yos juga terjadi permasalahan di Bantar Gebang yang ditutup atau terganggu lah karena konflik sosial kan. Nah, Bang Yos itu berani memberikan membuat kebijakan untuk mengatasi permasalahan ini. Ya, dia kalau nggak salah dia membuka lahan di Nagrak ya, supaya secara sementara menampung sampah-sampah ini. Jadi menampung secara sementara gitu loh. Jadi sebenarnya kan bisa kita tiru juga pola Bang Yos zaman dulu ini. Nah, mungkin kalau kita mungkin bisa lebih. Halo Bang, Mas. Ya, silakan langsung. Jelas nggak Mas? Ya, lanjutkan Bang Ken. Halo? Ya, masih tersambung Bang Ken, silakan lanjutkan. Halo? Jelas Mas? Jelas Bang Ken, silakan lanjutkan. Ya, mungkin kalau dari kita, zamannya era Mas Pram ini, Pak Gubernur Pramono Anung ini mungkin bisa mulai dari Perkotamadya. Coba kita cari lahan-lahan di tiap kota yang jauh dari pemukiman warga. Untuk sementara kita bisa lakukan untuk menaruh di sana sampah-sampah sementara ini. Karena memang kita juga udah lihat secara kenyataan bahwa di Bantar Gebang ini kan sekarang agak ketat kan. Oke.
agak ketat, jadi nggak bisa sembarangan juga, dan kita lihat juga mobil sampah ini ngantri untuk Baik. masuk ke sana. Jadi kan masalah nggak selesai. Nah, sementara kalau untuk penyelesaian di hilir ya harus seperti itu, harus berani melakukan terobosan yang revolusioner, dan mungkin lahan-lahan bisa cari aset DKI yang tanahnya gede, coba maksimalkan BPAD, suruh dia siapkan, coba cari tanah-tanah kita yang tanah kosong yang jauh dari pemukiman warga, saya rasa pasti ada itu, tiap kota. Nah, jadikan itu tempat pembuangan sampah sementara, Oke. skala kota, yang tentunya harus jauh dari pemukiman warga ya, gitu loh. Baik, sudah Jadi ya, jadi gimana? teknologi terkini juga harus kita terapkan segera juga. Kita bisa mengacu kepada negara-negara maju, kan rata-rata mereka sudah menjalankan teknologi insinerator. Baik. Tentunya harus kita pilah-pilah juga ya. Oke. Yang ramah energi, yang tidak menimbulkan polusi. Jangan kita menyelesaikan masalah satu menimbulkan masalah baru gitu loh, Mas. Baik. Tapi kalau pilah sampah dari hulu, maaf saya ulangi, dari hulu, pemilihan sampah dari hulu dan dari hilir ya kita harus menyiapkan teknologi yang revolusioner lah gitu loh. Baik, Kira-kira seperti itu, Mas. silakan direspon sekaligus close statement Anda, Prof. Firdaus dari statement Bang Ken tadi. Ya, Heranov, Kenneth juga bahwa kita menghadapi darurat sampah seperti udah lama. Tadi yang dikatakan bahwa 2001, saya ingat saya pulang dari Amerika pada saat itu bahwa Bantar Gebang diembargo oleh Bekasi. Sehingga saat itu kita panik, sampah menumpuk di mana-mana, saya ingat sampai menggunung di Tanah Abang 2 ya. Kemudian kita mengembangkan lahan kita yang ada di Ciangir yang luasnya ada kira-kira 100 hektar untuk sebagai alternatif, ya, lalu kemudian ya kita selesaikan dengan Bekasi, sehingga saat ini kita dengan Bekasi itu punya MOU di mana kita juga setiap hari membayar kompensasi, atau juga dalam Perda 2013 tadi bahwa kita setiap ya hari membayar 1 miliar ke Bekasi, ya setahun itu kira-kira 365 miliar. Oke. Ini pendekat lama, kenapa? Karena kita memang fokus selama ini di Bantar Gebang. Ya, sekarang kita tidak mungkin lagi. Kenapa? Bantar Gebang sudah ya sangat overload di sananya, tingginya udah sampai dari yang tingginya ya hampir 5 meter di sananya gitu, sehingga ini tidak mungkin lagi karena akan berisiko ya dikaitkan dengan keamanan ya lingkungan maupun petugas yang bekerja di sana. Sehingga penanganan dari hulu ini mendesak untuk dilakukan sesuai dengan arahan dari Kementerian Lingkungan Hidup, sehingga Gubernur mengambil langkah cepat, yaitu mengeluarkan instruksi Gubernur nomor 5 tahun 2026, tentunya tadi seperti yang disampaikan oleh Kenneth tadi bahwa ini harus diikuti dengan SOP di bawahnya, sehingga saat ini akan ada instruksi Sekda yang akan membuat bahwa Pergub ini akan disoparkan di bawah ya. Lalu yang berikutnya lagi adalah bagaimana individu-individu di rumah tadi itu akan bisa bagian dari gerakan masif kita, shifting dari cara lama ini ke cara baru, dan juga melibatkan tentunya tadi instrumen yang kita miliki, ada PKK, kemudian Dasawisma dan sebagainya ya, ya di lapangan ya, dan ini kita akan pastikan bahwa sebelum 1 Agustus tahun 2026 nanti, ketika Bantar Gebang tidak boleh lagi dilakukan untuk open dumping, hanya untuk isi dan sanitary landfill, kita udah bisa reduksi dengan signifikan jumlah sampah yang akan berakhir di tempat pembuangan sampah tadi. Ya, dan juga bersamaan kita juga akan memastikan RDF Rorotan itu bisa operasional di level 1.000 ton per hari. Ya, ini sedang disiapkan sehingga setidaknya beban ke Bantar Gebang itu bisa kita reduksi secara signifikan. Kita berharap by 2029 nanti hanya kira-kira 20-30% sampah yang akhirnya menuju ke TPST Bantar Gebang. Begitu, Heranov. Tapi belum menyiapkan lahan lain begitu? Saran dari Bang Ken tadi. Kita tidak mungkin menyiapkan lahan, Heranov, kita tidak mungkin lagi menyiapkan lahan karena penyediaan lahan ini sangat sulitnya setengah mati. Makanya kemudian pendekatan kita pilah di hulu, sampah organik yang jumlahnya 48% tadi itu kita convert menjadi misalkan kompos, kemudian dengan maggot, sehingga sisanya yang katakan 52% tadi itu yang kita akan ke bank sampah, kemudian dibawa ke pesel, kemudian dimanfaatkan untuk usaha lain, sehingga nanti yang dibawa ke Bantar Gebang itu betul-betul jumlahnya tidak lebih 30% nanti.
Baik, Heranov. terima kasih. Waktu kita sudah pendek, nampaknya harus diakhiri. Terima kasih untuk waktu Bapak-Bapak berdua. Semoga ini bisa diatasi dengan baik begitu ya persoalan sampah yang ada di ibu kota. Terima kasih waktunya Hardianto Kenet, Bangken, Sama-sama. anggota DPRD DKI Jakarta, dan juga Siap, Prof. Mas. Firdaus, Ya. ahli kurator staf khusus Terima kasih Bang. Gubernur DKI Salam Jakarta. hormat, juga Prof. Selamat Firly. sore. Mas Heranov. Sama-sama. Terima kasih.